Bismillahirrahmanirrahim. وإن التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات أن الله يدخل نياتنا في نياتهم ويجعلنا من أهل الخير أهل المعرفة أهل اليقين أهل المحبة والتمكين إنه ولي ذلك والقادر عليه. Kita sedang minggu yang lalu belajar minggu yang kemarin yang lalu atau yang sebelumnya biar tidak lupa. Masih di bait syair Aqidatul Awam, imanuna biyaumin akhirin wajib. Minggu kemarin kita belajar hari terakhir. Kenapa namanya hari terakhir? Kenapa mereka bilang hari terakhir? Tapi kemarin itu umum karena di hari terakhir masih ada hisab, ada hasyr, ada sirat, ada mizan, ada jannah, surga, neraka, itu semuanya masuk di hari terakhir. Kemarin umum. Hari ini kita masuk mungkin satu-satu. Kal hasyr. Al-hasyr itu bilang apa Bu Aida? Al-hasyr itu kemarin kita sudah jelasin. Menghimpun, Syekh. Hari berhimpun. Berhimpun. Oke. Ini seperti kemarin kita kasih contoh-contoh Abu Hanifah sama orang yang mulhid. Sekarang mereka di sosial media mereka muncul lagi. Yang mereka bilang tidak ada Tuhan, ya kan, tidak ada ilah. Banyak di sosial media, banyak di yang non muslim, orang tidak punya agama. Harus kita faham ini. Yang pertama, syarat iman kita al-iman billahi wa malaikatihi wa bil yaumil akhir. Kita harus iman, ini yakin orang muslim. Namanya apa? Hadis. Oke. Yang kedua al-hasyr. Al-hasyr itu sebab kufar Quraisy jadi orang ingkari kepada Nabi Muhammad SAW itu sebabnya itu mereka tidak terima kita bisa hidup lagi. Sampai di ayat Al-Quran itu banyak. Mereka yang paling masyhur wa qalu a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Itu orang kafir Quraisy. Seperti macamnya ada ayat banyak khusus tersebut. Fa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu fa in kuntum fi raibin min al-ba'thi fa inna khalaqnakum min nutfatin. Allah Taala kasih berapa ayat ada hari atau ada apa harus tadi namanya apa bahasa Indonesia namanya apa? Hasyr lagi. Hasyr, berhimpun atau pengumpulan, boleh. Pengambulan. Oke. Yani aslinya rujuh, narji' marra ukhra. Walladzi khalaqakum ayat Al-Baqarah di surat lupa. Thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Ila awal hasilnya ini namanya hasyr. Seluruh orang muslim, taifah atau jemaah muslimin itu iman kepada pengumpulan ini. Wal hisab. Kita masuk satu-satu. Wal hisab. Al-hisab. Al-hisab itu lughatan al-adad. Bahasa Indonesia namanya apa? Temika apa itu namanya? Namanya apa? Hisab? Hisab itu perhitungan. Berhitungan juga sama, berhitungan. Betul. Oh, itu riyadhiyat. Berhitungan itu tapi beda sama dunia.
Berhitungan dunia itu duit, rumah, berapa rumah, 1, 2, 3, tapi di akhirat berhitungan Apa ya? bahala aja. Gimana caranya? Itu ada berapa macam cara al-hisab. Tapi sebelumnya kita harus faham definisi al-hisab apa itu. Al-hisab istilahan tauqifullahu ibadahu qabla al-insiraf min al-mahsyar ila a'mali. Al-hisab tadi perhitungan, ya kan? Tapi definisinya yang syar'i atau istilahi tauqifullahu ibadahu qabla al-insiraf min al-mahsyar ila a'mali. Kita bilang al-mahsyar itu yang mereka muncul lagi. Caranya saya masih ingat kemarin sudah jelasin bagaimana caranya. Setelah nafkh sur ada hujan seperti mana itu sudah kemarin kita. Ini namanya hasyr. Pengumpulan. Setelah itu, setelah al-hasyr ada hisab. Ini yang namanya al-hisab. Al-hisab itu mukhtalif, beda. Hitungan itu atau hitungan ya beda. Faminhum man tuhasibuhu al-malaika. Ada manusia yang hitung-hitung itu malaikat. Tanya, kamu pergi kemana? Kalau itu ini semuanya perbuatan atau amalannya. Yang baik atau tidak baik ada. Itu seperti contoh kita bilang itu ada berapa kerjaan malaikat. Siapa yang masuk di situ? Orang yang kafir, fasik, yang tidak ikut agama Allah Ta'ala. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Wa minhum man yuhasibuhu Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita jadi hisab kita atau hitungan kita di sama Allah Ta'ala langsung. Kenapa? Karena banyak ampuni. Seperti kita di dunia. Dunia lihat kalau ada salah saya kerja di kantor atau dimanapun atau di sekolah. Kadang-kadang kalau saya sama orang yang karyawan, mereka bilang ini aturan di sini, yang ini keluar, ayo pergi. Tapi kalau kamu sama kepala sekolah atau kepala kantor atau bos masih bisa maafin. Ini contoh walillahil matsalul a'la. Bukan pas, tapi biar kita paham kenapa kita minta hitungan kita di tangan Allah Ta'ala atau dengan Allah Ta'ala langsung. Karena banyak maafan. Sampai warada fil hadis Rasulullah bersabda, di hari kiamat Allah Ta'ala kasih tutuban, yudni kanafahu, tutuban. Di antara Allah Ta'ala sama hambanya aja. Tanya sama dia, ala abdihi, fayaqul lahu ya abdi, anta fa'alta kadza, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini, kamu melakukan ini. Fi yaumi kadza, kasih hari. Saat, waktu kadza, hari kadza. Fayaqul na'am, ya benar saya. Fayaqul satartuha 'anka fid dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm. Saya di dunia tutup, enggak ada yang tahu dosa-dosamu atau salahmu ini. Saya hari ini ampuni dosamu. Nas'alullah an ya'fu 'anna, yaghfir lana, yarhamna innahu arhamur rahimin. Famuhasabatullahi lil 'abdi al-ghalibu fiha al-'afw. Hitungan Allah Ta'ala sama hambanya itu bahasa Indonesia bilang apa? Al-ghalib itu sering maafin. Tapi muhasabatul malaikah al-ghalibu 'alaiha al-munaqashah. Hitungan malaikat itu sering mereka tanya. La ilaha illallah. Wa fil hadis man nuqisha al-hisab halak. Ada riwayat hadis akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Man nuqisha al-hisab halak, artinya kalau yang tanyanya atau yang tanya tentang kerjaannya atau buatnya atau amalnya malaikat itu kadang-kadang biasa
apa bahasa Indonesia bilang halak, apa bilang apa? Maksud apa halaka? Celaka bukan Syekh? Bukan Celaka, ya? celaka. Tapi lupa muncul. Celaka. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu zalimin. Nah, saya kasih contoh lagi. Kalau ada aturan di ibu rumah tangga atau keluarga, kalau aturannya sama, maaf ini yang bantu di rumah biasa, namanya apa bahasa Indonesia mereka panggil mbak ya kan? Khadimah. Nah, Khadimah, iya khadimah dalam bahasa Arab. Saya bisa dalam bahasa Arab. pembantu biasanya Syekh. Asisten rumah tangga. Oke. Mbak atau bibi Syekh. Oke, boleh itu adab. Ada yang panggil mbak, ada yang bilang bibi, ada walhasil khadimah di rumah itu. Kalau ada biasa ibunya bilang anak saya kalau tidak hafal atau tidak baca atau tidak salat jangan kasih ini ya kan? Oke, aturannya kalau dia pergi kerja sudah aturan mbak itu ikut aturan. Tapi kalau ibunya ada anak bisa apa main-main bisa itu dia bisa maafin ya kan, beda. Itu contoh biar kita paham maksud hadis tadi menuqash al-hisab faqad udib. Malaikat itu ikut langkah-langkah tapi sama Allah Taala bisa maafin. Mudah-mudahan kita hitungan kita di tangan atau dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal hisab ba'da syafa'atin nabi. Kapan itu al-hisab? Al-hisab itu setelah syafa'ah. Berarti kita harus paham apa itu syafa'ah. Syafa'ah itu dalam bahasa Indonesia namanya apa? Bu Eda. Syafa'ah sama atau beda? Bukan pertolongan juga ya Syekh, tapi saya nggak tahu sih arti lengkapnya. Oh, arti syafa'ah itu kalau saya melakukan salah, tapi takut dari bos saya atau fulan yang marah sama saya datang sama kamu, ayo bilang sama dia saya salah, saya ini, kamu datang maaf ini fulan tadi salah, sampai dia terima. Ini namanya dalam bahasa Arab namanya syafa'ah. Nah, jadi artinya apa? Berantara ya kan? Ini benar atau beda? Pertolongan ini semuanya. Perantara wasilah ya Syekh. Enggak, wasilah bukan wasilah ini. Kalau perantara, kalau biasanya disebutnya syafaat kasih tolong dari Rasulullah. Oke, tidak masalah. Tapi kita juga dalam bahasa Arab menjelasin syafaat biar mereka paham. Syafaat itu, ini lihat biar kita paham juga. Syafaat itu setelah mereka keluar semuanya anak Adam di hari mahsyar itu, mereka lagi nunggu. Sampai sekarang bahasa Indonesia belum putus bagaimana mereka masuk surga atau neraka. Mereka pergi ke Adam. Wahai Adam, kamu Allah Ta'ala ciptamu langsung di tangannya. Bisa kamu datang ke Tuhanmu, ayo selesai masalah ini biar kita pergi ke surga atau neraka. Karena lama, waktunya lama. Kita kemarin bilang, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sana. Adam, kita tahu hadisnya, Adam bilang saya nggak bisa karena Allah Ta'ala cipta saya langsung, juga taruh saya di surga, suruh saya tidak makan dari pohon, walhasil ada dosa, saya nggak bisa, ada satu dosa. Ini lihat ya, juga biar kita paham. Sayyidina Adam sudah Allah Ta'ala terima syafaatnya, terima taubatnya. Allah Ta'ala jadikan setelah turun, jadikan Nabi. Sayyidina Adam kita tahu Nabi. Tapi di hari kiamat masih takut dari dosanya. Satu. Apalagi kita orang Muslim yang punya dosa. Mungkin setiap hari, setiap malam, setiap saat, setiap waktu kita masih ada dosa. Sayyidina Adam dia takut, malu dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala bilang sama mereka, sama semuanya yang datang. Allah Ta'ala hari ini marah, belum pernah marah seperti ini. Inna Rabbi qad ghadiba ghadaban lam yaghdab mithlahu ba'dahu wa lan yaghdab mithlahu qablahu wa la ba'dahu mithlah. Allah Ta'ala lagi marah, saya tidak bisa. Juga saya punya dosa dari itu, dari waktu pertama.
mereka bilang ayo ke Musa. Nah, mereka datang ke Ibrahim. Musa atau Ibrahim, setiap nabi kasih alasan juga, kasih dosa. Sayyidina Musa bilang, saya bunuh satu orang dari Bani Israel waktu dia masih tinggal di Mesir. Allah Ta'ala juga sudah taubat, juga itu hikmah dari Allah Ta'ala. Ini juga nabi. Kita mungkin kita bisa bilang dalam bahasa kita, istilah kita ini balasan Fir'aun di hari tersebut waktu dia bunuh anak kecil itu yang baru lahir, laki-laki. Dalam riwayat sampai 70.000 anak kecil dia bunuh, anak kecil-kecil. Sayyidina Musa bunuh satu orang dari kaum Fir'aun, ini jadi musibah, jadi dosa. Kenapa tidak ada lihat? Itu dosa orang yang kafir, dosanya dosa. Tapi orang Muslim, orang yang seperti Rasul, walau di antara kita lihat ini kecil, tapi kenapa mereka takut sampai seperti itu? Karena ulama bilang hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Itu yang dekat sama Allah Ta'ala. Salahnya, kalau ada salah itu besar sekali. Kita juga lihat ada berapa orang yang mencaci maki sama kita, atau marah, atau mungkin sampai berantem sama orang yang biasa. Beda kalau sama teman yang saya teman sama dia 4 tahun, 10 tahun, 15 tahun, dalam satu hari dia salah kasih kata yang buruk, atau saya sedih lebih dari orang yang biasa yang kita ketemu sama dia, mungkin dimanapun ketemu ada salah biasa. Saya hari ini kasih cerita sama keluarga, saya tadi berantem atau sama fulan, ya sudah selesai. Tapi setiap hari kalau sama teman saya, setiap hari saya bilang ini, ya Allah bagaimana saya bahasa Indonesia kacau ya, dari fulan bisa sampai seperti itu. Wah, ini teman saya berapa tahun, setiap hari, setiap mungkin sampai tahunan masih sebut-sebut cerita dari temannya. Ini contoh biar kita faham maksud mereka hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin. Al-muqarrabin, orang yang dekat kepada Allah Ta'ala, salahnya walau kecil tapi kayak besar di hadapan Allah Ta'ala, juga di hadapan kita juga. La ilaha illallah. Sayyidina Musa juga mereka datang ke Sayyidina Ibrahim sebelumnya. Sayyidina Ibrahim bilang Allah Ta'ala marah, saya tidak bisa. Seperti jawab Adam, Allah Ta'ala sudah marah, seperti tadi belum pernah marah seperti ini. Cari orang lain, saya punya satu salah. Apa itu salah? Salah Sayyidina Ibrahim waktu dia hancur patung-patung Tuhan mereka ya kan di zamannya. Dia kasih namanya apa Bu Aida? Fas. Faks ya. Kasih taruh di mana? Gantung atau tergantung di leher satu yang besar. Ya, mereka bilang siapa yang hancur ini? Dia bilang tanya sama itu. Ini lihat, lihat seperti saya tadi bilang. Ini dosanya kayak kecil, kayak tidak ada rasa kecil. Sudah ini karena dakwah. Seharus kita tidak lihat salah, tapi enggak. Sayyidina Ibrahim lihat saya ada dosa, saya ada 2 bohong. Yang pertama ini. Karena mereka tanya sama saya siapa yang hancur Tuhan kita, saya bilang itu, tanya itu patung yang besar. Ini dosa. Juga banyak ini lihat, banyak kadang-kadang dai ilallah Ta'ala. Kadang-kadang khatib, kadang-kadang Masya Allah syekh besar. Tapi bisa dosa sama orang yang ulama juga kalau dia tidak suka. Ini fulan, ini. Ya Allah, kamu dai ilallah Ta'ala, bagaimana bisa? Ini contoh, mungkin saya kasih contoh di sini. Kalau ada yang tanya sama guru yang kenal, dia kenal, tapi jalurnya beda sama jalur Syekh Faisal. Bagaimana Syekh Faisal itu mungkin dia bisa. Ini orang musyrik, ini orang ini. Biasa seperti itu. Ini mereka menyembah kubur, ini mereka tawassul bi ghairillahi ta'ala. Ini dulu ya.
Banyak. Kamu orang dai, bagaimana bisa sampai dosa yang besar ini? Tapi saya mungkin kita bilang, kalau kita tanya sama fulan, kenapa kamu bilang fulan seperti ini? Dia bilang ini dakwah, harus mereka perhatian dari fulan. Tapi ini kita sudah pernah duduk sama orang tersebut. Sifatnya bukan seperti itu. Biar enggak, biar mereka hati-hati dari orangnya. Dia bisa menghalalkan yang haram biar mereka hindari atau jauh dari taman atau dari fulan. Ini contoh ya. Sayyidina Ibrahim tidak bilang, oh ini untuk dakwah. Ini saya hancur Tuhan mereka atau patung-patung mereka biar mereka ibadah kepada Allah. Dia bilang, saya rasa itu dosa. Oke. Yang kedua waktu dia pergi dari Mesir, itu ada An-Numrud. Ada orang raja di Mesir waktu ketemu sama Sayyidina Ibrahim sama istrinya Sarah. Sama Sarah. Ini riwayat hadis sahih. Ada juga di akhir Riyadhus Shalihin. Dia pergi, ada satu raja pegang atau tangkap mereka. Tanya, mau kemana? Bilang sama dia, mau ke sini, ke tempat. Kasih tempat dia, mau mungkin hijrah ke Mesir atau dari, ya betul, dia datang dari Baitul Maqdis mau ke Mesir, kalau tidak salah. Walhasil, tempat syahid itu, dia lihat istrinya, Sarah. Cantik. Istrinya, si cantik istri Nabi juga. Dia mau ambil istri Sayyidina Ibrahim. Tanya sama dia. Ini siapa? Kalau dia bilang sama dia istri, mungkin dia ambil. Tapi dia bilang ini saudaraku. Ini saudaraku. Oh Syekh, ini kenapa dia dusta? Ya saudara, karena agamanya sama. Itu maksud Sayyidina Ibrahim di kata tersebut. Tapi juga ini hitung atau masuk dusta. Bilang Sayyidina Ibrahim bilang saya punya dua dusta. Yang pertama tentang tadi patung, yang kedua ini waktu saya bilang sama raja Firaun itu Mesir, ini saudara. Firaun Mesir itu dia mau apa bahasa mesti takut salah. Walhasil mau zina sama Sayyidatna Sarah dalam riwayat hadis sahih. Masukin satu kamar, tutup kamar, dia pegang langsung ini istri Nabi, tidak mungkin bisa melakukan maksiat sama istri Nabi. Juga Sayyidina Ibrahim Nabi, dari tadi sudah doa. Tapi subhanallah waktu dia pegang tangannya dan kakinya ini kaku atau tidak bisa bergerak. Dia takut dari perempuan tersebut, dari Sayyidatna Sarah. Bilang sama dia, saya sudah taubat, ya kamu lepas, ayo pergi. Tapi karena dia cantik, luar biasa. Setelah dia doain, dia sembuh lagi, dia balik lagi. Mau pegang, mau seperti tadi. Sakit lagi. Dua kali itu. Yang kedua, setelah yang kedua dia bilang sama dia, sudah saya insya Allah saya lepasin, sudah taubat enggak ya? Dia doa atau kayak ikhlas, Allah Ta'ala sembuhkan orang tersebut. Dia bilang sama temannya, kamu masukin saya ke orang jin, ini bukan perempuan biasa. Kalau perempuan biasa tidak mungkin ini, kalau saya mau pegang ini badan saya sakit. Kalau saya taubat ini orang jin. Dalam riwayat hadis Nabi SAW, Allah Ta'ala melindungi istri Sayyidina Ibrahim Sarah dari Fir'aun tersebut. Tapi dosa Sayyidina Ibrahim, di mana dosa Sayyidina Ibrahim? Karena bilang sama dia ini saudaraku, tidak bilang sama dia ini istriku. Aja. Tetapi seperti tadi bilang, ini dalam syariah kita, kalau ada yang mau bunuh kamu atau kamu bantu orang muslim, boleh kamu dusta.
biar bantu. Itu ada berapa tempat? 6 tempat. Ini salah satu. Kalau ada yang mau bunuhmu atau temanmu orang muslim atau ada yang jahat, kamu bisa bilang sudah lewat walau dia di rumah kamu. Tapi karena ini Nabi Sayyidina Ibrahim Nabi, dia lihat ini masih dosa. Dia bilang saya punya 2 dosa, tidak bisa bicara sama Allah Ta'ala atau tidak bisa bilang apa-apa. Cari orang lain. Mereka datang ke Musa. Musa kasih alasan tadi dia bunuh orang. Dan mereka datang ke Isa. Dalam riwayat hadis Rasulullah bilang Isa tidak sebut apa-apa, tidak ada salah, tidak ada dosa. Ya. Setelah itu setiap nabi bilang idhabu ila ghairi, suruh mereka cari orang lain. Tapi kasih bahasa Indonesia, kasih arahan. Sayyidina Adam bilang saya punya dosa, coba pergi ke Ibrahim. Ibrahim bilang saya punya dosa, coba pergi ke Musa. Ada juga Musa bilang coba tanya atau pergi ke Isa. Isa bilang Rasulullah bersabda walam yadhkur lahu dzamban. Sayyidina Isa atau dalam riwayat hadis Allah Ta'ala tidak sebut atau wahyu tidak kasih tahu sama Nabi Muhammad SAW dosa Sayyidina Isa apa, tidak ada. Tapi bilang sama mereka, ayo pergi ke Muhammad. Mereka datang ke Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah bilang, ana laha. Saya yang bisa syafaat 3 kali. Pergi ke bawah al-arsh, sujud. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, waktu itu saya pergi sujud, Allah Ta'ala beri saya doa, saya belum hafal sekarang. Artinya apa? Turun di waktu tersebut doanya. Fa ahmadullah Ta'ala bimahamid lam takun mawjuda, belum pernah baca atau belum pernah ucapan doa tersebut. Ini artinya apa? Artinya Allah Ta'ala mau kasih mudahan sama hamba-hambanya. Itu lihat tadi syafaat itu siapa? Seluruh anak Adam, bukan umat Nabi aja. Ini semuanya yang kafir, yang agamanya sekarang kita bilang Nasara atau Yahudi, enggak, seluruh Adam datang kepada Nabi pertama, yang kedua, yang ketiga sampai Nabi Muhammad, biar mereka kita sudah capek nunggu di sini. Artinya ya kan, artinya biar kita pergi dari tempat di situ. Itu masih namanya al-ba'ats atau al-hashr. Setelah ini syafaat baru hisab. Setelah syafaat Allah Ta'ala di dalam riwayat hadis Rasulullah fa'in sabul mizan. Kasih apa bahasa Indonesia bilang apa? Ketimbangan. Ini sekarang Pak, kasih ketimbangan ya kan. Ayo fulan sini, ayo fulan sini. Malaikat mulai hitung-hitung sama manusia. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. قال والحساب بعد الشفاعة. النبي صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء فبعد حصول الشفاعة يحصل الحساب ويحاسبون وتوزن أعمالهم في قدر نصف يوم من أيام الدنيا. Itu berapa manusia semuanya yang di hari tersebut berapa. Tapi dalam riwayat hadis Nabi Muhammad SAW di dalam setengah hari sudah beres semuanya. Karena kita bilang tadi ada malaikat, ada yang sama Allah Ta'ala langsung. Ya, kalau yang sama Allah Ta'ala itu yang kita tadi minta, mudah-mudahan kita jadi di situ. Sudah tidak tanya semuanya. Allah Ta'ala suka sama hamba tersebut atau hambanya, ayo sudah pergi. Kamu kasih berapa tanyaan. Ini lihat contoh saya juga. Kalau kita di sekolah, yang di antara kita ada ustazah atau dari saya kan di sekolah, kalau dia ada orang yang yang hafalannya istiqamahnya dari awal tahun bagus, tanyaannya kayak sudah lewat aja ya kan. Tapi orang yang dia tidak perhatian dari awal tahun, kita tanya 2, 3,
Kalau jawabannya benar kita juga bingung. Wah, gimana bisa jawab? Itu hamba Allah Ta'ala sama. Yang ibadahnya ahli istiqamah, ahli ibadah, ahli ta'ah, langsung tanyaannya sudah kayak wa in minkum illa waridu. ولا يشغله حساب أحد عن أحد حتى إن كل أحد يرى أنه المحاسب واحد. Itu hitungan sampai setiap orang bilang, wah gimana dia hitung saya sama fulan dalam satu saat, tapi kayak tanya saya sendiri itu sendiri. Ini yang kita tidak bisa masuk akal. Bagaimana kalau kita ada bantuan seperti orang Muslim yang kena musibah, zilzal atau gempa yang seperti Turki atau di Cianjur, kalau kita mau kasih berapa orang makan aja, ambil aja, butuh waktu berapa? Kalau kita punya banyak, ini harus 1 hari, 2 hari dari pagi sampai siang. Rasulullah bersabda di dalam setengah hari, seperti hari dunia, bukan hari kiamat. Hari kiamat sudah nggak ada hari ya kan? Seperti hari dunia sudah beres, sudah selesai. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa mukhtalifun, faminhu al-yasir wal asir. Itu sesuai amalnya. Ada yang mudah, gampang, ada yang susah. Itu tanyaannya. Kemarin saya baca ada cerita siapa itu, kayak sudah pernah juga di sini. Ada satu orang raja, dia sudah punya harta, sudah seperti raja biasa, jahat, ada yang jahat, ada yang baik, walhasil dia raja. Dia bilang, kasih wasiat sama anaknya, kalau saya meninggal, boleh kamu cari satu orang tidur di makam saya atau kuburan saya malam pertama aja, malam pertama, sebelum kamu masukin saya ke makam atau kubur ya kan. Oke, anaknya setuju, siap. Wafat setelah umur berapa tahun dia wafat. Mereka cari-cari, ketemu satu orang biasa miskin, bilang sama dia, kita atur kamu tidur di makam ayah kita aja. Besok pagi kita atur bagaimana kamu nafas, bagaimana tidur. Yakin kita keluarin. Malam ini aja. Ya, orang miskin juga kita siap kasih bahasa Indonesia uang ya kan. Mereka pilih, kasih angka yang luar biasa. Bilang ini satu malam tidur seperti biasa aja, tidak masalah. Juga mereka sudah atur bagaimana saya nafas, tetap saya belum mati, aman. Juga saya beda. Itu orangnya sudah meninggal, saya masih hidup, tidak masalah. Ya, mereka siap-siap. Waktu dia meninggal, ayah mereka meninggal, taruh orang tersebut. Dia orang biasa, kerjaannya apa? Dia punya tali sama apa itu namanya, Ida, untuk kayu namanya sudah Kapak, Syekh. kapak, sama kapak dan apa kuda atau keledai. Itu hartanya semuanya, ya kan? Hartanya semuanya. Cari rezeki dari situ. Cari apa? Kayu yang bebas, ambil kayu. Atau jual kayu. Ini kerjaannya setiap hari. Berarti orang biasa sekali. Hartanya sedikit, rezekinya sedikit. Tapi dia bilang waktu mereka taruh di makam tersebut, malam tersebut, waktu mereka buka, dia pergi. Fulan ini sebentar ambil uang yang kita kemarin punya. Enggak mau. Mereka kenapa ada? Kasih tahu ada apa? Kenapa? Bilang. Itu malam tadi saya tidur di tempat itu, makam ayahmu. Tapi ada 2 malaikat. Saya mimpi 2 malaikat datang tanya sama saya. Tanya bukan tentang masalah raja, tentang saya. Harta kamu dari mana? Tali kamu yang beli dari mana? Siapa yang kasih? Ambil dari mana? Itu kayu yang kamu jual punya izin atau tidak? Semuanya itu bilang sama mereka satu malam
mereka tanya tentang harta saya yang saya miskin, apalagi ayah kamu. Jadi saya tidak mungkin nggak mau harta itu. Dia bilang satu malam ini mereka tanya, keledai kamu itu kamu kasih makan dari mana? Makannya halal atau haram? Itu kasih izin atau tidak? Kamu kasih minum dari mana? Ini satu malam. Satu malam untuk talinya sama keledai sama kapak itu atau sama hartanya yang dia bilang saya miskin, saya nggak mau ambil harta yang kasih, takut tanyaan mereka lebih. Itu yang namanya hisab. فسوف يحاسب حسابا فأما من أوتي كتابه بيمينه أما من أوتي كتابه بشماله. Kita baca ini, tapi mungkin baru sadar atau faham bagaimana caranya. Wa yakun lil mu'min wal kafir insan wa jinnan. Itu berhitungan khusus untuk mukmin dan kafir. Mukmin dan kafir, insan wa jin, manusia dan jin. Terus apa namanya itu, Syekh, ada riwayat hadis Allah Ta'ala apa namanya ini bahasa Indonesia, ambil hak atau qisas di antara hayawan seperti kambing yang punya namanya apa bahasa Indonesia, Bu Aida punya itu namanya Tanduk, Syekh, tanduk. Tanduk. Nah, tanduk. Yang punya tanduk sama yang tidak punya kadang-kadang berentam ya kan. Allah Ta'ala dalam riwayat hadis Rasulullah SAW, Allah Ta'ala ambil hak kambing yang tidak punya tanduk sama dari kambing yang punya tanduk. Maksud kalau ada yang jahat, walau hayawan jahat sama hayawan itu binatang jahat sama binatang, di hari kiamat Allah Ta'ala kasih hak atau ambil haknya dari yang jahat atau dijahat. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasul. Ini hayawan. Sampai dalam riwayat tafsir akhir surat An-Naba, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Kenapa orang kafir bilang seandai aku jadi tanah? Kenapa? Setelah dia lihat kambing, sapi, binatang-binatang, seluruh binatang, Allah Ta'ala ambil haknya. Setelah itu bilang sama mereka itu semuanya atau sama binatang-binatang, ayo jadi tanah. Sudah selesai. Urusan kamu sudah selesai. Tapi ahli manusia, ins, jin itu, ayo setelah selesai ambil hak fulan. Ayo kamu ahli neraka. Na'udzubillah. Kamu ahli surga. Mudah-mudahan kita jadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Kecuali ada beberapa orang yang tidak ada hitungan. Siapa itu? Coba. Masih ingat kita sudah pernah bilang di sini di pelajaran ini 70.000 orang. Siapa itu? La yarqun wala yastarqun wala yaktawun. Mereka belum pernah cari obat, belum pernah obatin anaknya atau istrinya atau suaminya, itu yakinnya 100%. 70.000 aja. 70.000 itu mereka masuk surga tidak ada hitungan, tidak ada langsung. Mungkin Syekh, saya alhamdulillah sampai sekarang belum pernah saya pakai obat. Enggak ada, di antara kita enggak ada. Terus walau ada, tapi pasti dia cari obat untuk anaknya, untuk suaminya, untuk istrinya, untuk keluarganya. Berarti keluar dari golongan mereka. Itu mereka la yarqun wala yastarqun, tidak cari obat. Oke. Masih ada satu sifat lagi. Illa man warada bi istithna'ihim. وقال يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب. قالوا ومن هم يا رسول الله؟ قال هم الذين لا يكتوون ولا يسقوا ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. لا إله إلا الله Muhammad Rasulullah. Berarti kita keluar dari ini, tidak bisa masuk di sini. Berkali-kali kita sakit flu, ayo pergi ke rumah sakit ini. Kalau tambah waktunya 2 hari 3 hari sudah bosan. Wah ya Allah, ini apa, sakit apa?
sakit batuk sedikit ya sudah ada pikir ini mungkin paru-paru, ini sekarang ada corona, ini mungkin corona, ini mungkin TB atau namanya apa bahasa Indonesia TB ya kan. Walhasil mulai fikir ke sana ke sini cari obat dokter yang lebih afdal. Kemarin sudah pergi ke dokter umum, enggak harus spesialis sesuai yang penyakit kita. Ini sudah berarti kita. Oh Syekh ini haram, bukan haram. Rasulullah kasih tahu itu ada jamaah atau satu kelompok masuk surga sifatnya seperti itu. Sudah selesai beres. Fulan Sayyidina Ukasha. Waktu Rasulullah sebut hadis ini ada berapa? Ada 70.000 orang dari umatku masuk al-jannah atau surga, tidak ada atau tidak hitungan, tidak ada hitungan. Mereka kasih sifatnya. Sayyidina Ukasha bilang, wahai Rasulullah, doain biar saya masuk di antara mereka. Rasulullah bilang, kamu masuk. Ada satu orang dia pikir ini pilihan. Rasulullah doain saya juga masuk. Bilang sudah, yang Ukasha aja. Ukasha sudah. Sabaqaka biha Ukasha. Sabaqaka dia duluan ini sebelum kamu, itu yang minta. Tapi lihat 70.000 orang aja, sedikit 70.000 orang, sedikit sekali, sedikit. Ini sekarang kita yang umat yang 2 miliar Muslim ya kan? Kira-kira mungkin kurang lebih. Tapi kalau kita bilang 70.000 dari 2 miliar. Sedikit sekali. Apalagi kalau kita bilang dari umat Nabi, dari waktu Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat, Allah alam ada berapa tahun lagi juga. Ada bisa tambah sampai berapa, Allahu alam. Walhasil itu sifat orang yang tidak ada hisab. Tidak ada hitungan. Terus yang kedua, ada mereka lain. Waman ulhiqa bihim. Itu siapa yang ulhiqa bihim? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa'adani rabbi an yudkhila min ummati 70,000 la hisab alaihim wa la adab. Ma'a kulli 1000 70,000 wa 3 haythatin min haythati rabbi. Hafiyah. Itu Rasulullah tidak jelasin seperti tadi. Tadi bilang la yarqun wa la yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun. Tapi juga dalam riwayat hadis Rasulullah bilang ada 7.000 lain. 70.000 orang lain masuk surga, tapi Rasulullah tidak kasih. Juga kasih tambahan bilang wa 3 hafiyat. Ini 70.000 masuk surga, tidak ada hitungan. Selain tadi ya, selain tadi. Juga dia bilang 70 itu ma'a kulli 1000 70,000. Wow, banyak sekali. 70.000. Terus di setiap 1000 ada 70.000 lagi. Jadi berapa kali itu? 70 kali 1000 itu setiap kali. 70 miliar itu. Waduh. Kita ahli surga. Mudah-mudahan ini aman aja, aman. Hitung aja. Yang bisa hitung bisa aman. Kita bisa masuk insyaallah. Husnul dzan billah hakala. Terus wa 3 hafiyat. 3 hafiyat itu yang ambil ini di tangannya, pakai tangannya. Tapi ini contoh kita. Tapi dia bilang 3 hafiyat ambil 3 kali, itu tidak ada hitungan, tidak lihat siapa itu, ambil aja 1, 2, 3. Dia bilang wa 3 hafiyat min hafiyat Rabbi. Allah Ta'ala ambil 3 kali seperti itu, artinya tidak ada hitungan, kita tidak tahu. Ini hadis riwayat At-Tirmizi wa akhrajahu Ahmad wa Tabarani wa huwa haditsun sahih. Ya, kita hitung lagi. Ya, Rasulullah dalam riwayat tadi itu sudah kasih sifatnya, tapi ini enggak. 7.000 lain. Terus di setiap 1.000 itu mereka bisa syafaat atau bisa ambil 70.000 lagi. Jadi berapa? Ayo hitung. Jadi berapa Bu Eda? Tadi hitung atau tidak? Nah, siapa yang bisa? Banyak. Iya banyak. Banyak aja sih. Ya banyak. Kenapa tadi saya bercanda bilang mudah-mudahan kita masuk di situ. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam. Ini tentang hari tentang hisab hari ini. Ja'alana Allah wa iyyakum minal ladzina la yuhasibuhum wa la yu'aqibuhum wa yanzuru ilaina bi'aini rahmatih innahu waliyyu dzalika wal qadir 'alaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah.